tentang buku Said Nasr ya. Jadi Said Nasr. Kita sangat terbantu kalau menggunakan buku orang lain karena dia sudah baca semuanya, baru diringkaskan. Daripada kita baca langsung panjang, bukunya Mullah Sadra itu 9 jilid. Ya. Jadi kalau kita baca, kita bahas satu persatu mungkin tidak mencukupi waktu. Nah dengan sudah dibaca oleh Mullah seperti Said Nasr, kemudian diringkaskan menjadi buku, lebih enak. Untuk itu mari kita teruskan buku ini. Jadi terakhir kemarin kita sampai di sini, ya ini, tanggal 18 Oktober. Ya, jadi terakhir di sini sudah kita berbicara tentang wujud ya, tentang asalatul wujud. Ada 3 unsur penting dalam filsafat Mullah Sadra, yaitu asalatul wujud, kemudian tashkik al-wujud, dan yang satu adalah wahdatul wujud. Jadi ada 3. Jadi ada 3 unsur penting dalam karya Mullah Sadra, yaitu asalatul wujud, tentang prinsipalitas wujud, lalu kemudian tashkik, gradasi, lalu kemudian kesatuan antara wujud yang ada, antara wujud dan mewujud. Dan sebagaimana doktrin tradisional lainnya, semua cabang teosofi transenden, teosofi transenden artinya hikmah muta'aliyah, disatukan pada satu batang pohon yang berakar dalam wujud. Jadi semuanya kembali kepada wujud. Wujud adalah being, yang istilah Ibnu Sina menggunakan istilah wajib wujud. Jadi istilahnya di sini adalah wajib wujud kalau istilah Ibnu Sina. Jadi yang berakar di dalam wujud itu sendiri, dan pada akhirnya diidentifikasi dengan gema-gema kosmik wujud. Pohon yang dimaksud oleh Al-Quran Al-Karim dalam ayat, seperti pohon yang baik di dalam surat 24. Jadi kalau Mullah Sadra memahami membawa ayat ini mirip atau seakan-akan sejalan dengan konsep asalatul wujudnya. Jadi dari sana kemudian berkembang menjadi pohon. Ya, jadi dalam surat 14 surat Ibrahim ayat 24-25, yaitu daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Jadi Allah membuat perumpamaan. Ya kita lihat dulu di sini sebelum kita lanjut ya. Surat 14 ayatnya 24-25. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Apakah engkau sudah memperhatikan daraballahu, perumpamaan Allah, mathalan itu perumpamaan yang Allah buat, yaitu seperti kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Jadi kalimatan thayyibatan, walaupun ini juga ini mayoritas ulama membawa ayat ini pada manusia suci, kemudian melahirkan turunan-turunan yang suci juga, tetapi Mullah Sadra juga bisa membawa ayat ini kepada wajibul wujud, kalimatan thayyibatan. Seperti kasyajaratin thayyibatin, seperti perumpamaan seperti pohon. Jadi ini perumpamaan seperti pohon yang suci, yang baik. Asluha tabitun, kata asluha itu adalah asalatul wujud. Ya, aslinya adalah tabitun. Kemudian far'uha fis sama. Jadi kata-kata far'uha itu bisa diartikan sebagai mewujudnya. Jadi ada wujudnya, ada mewujudnya. Atau bisa diartikan ini sebagai asalatul wujud. Sama nih, asalatul wujud. Lalu kemudian di sini menjadi tashkik al-wujud. Ya, karena yang kelihatan berkembang ke permukaan dan itu bergradasi adalah pohonnya. Kemudian tu'ti ukulaha. Jadi buahnya selalu datang kullahinan setiap masa, setiap musim. Biizni rabbiha, atas izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala linas, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia. La'allahu, mudah-mudahan manusia itu yatadzakkarun, bisa belajar.
Jadi bisa dikatakan bahwasanya di sini ada 3, yaitu asluha tadi, asalnya, asalatul wujud. Kemudian tashkik al-wujud, yaitu tadi perumpamaan daun-daunnya, dahan-dahannya. Lalu kemudian antara daun dan antara daun pokok dan akarnya tadi, akarnya dan cabang-cabangnya, daun-daunnya, ada satu kesatuan. Ini adalah satu kesatuan. Walaupun ini tidak kelihatan, yang namanya akar tidak kelihatan, tapi satu kesatuan dengan ini. Ya, ini bisa muncul karena ada ini. Kalau tidak ada ini, tidak ada daun. Tapi kita hanya melihat yang kelihatan saja. Ya, kurang lebih begitulah disebut dengan kesatuan wujud. Jadi ada kesatuan antara cabang dan akar. Ya, tidak bisa cabang muncul kalau akarnya tidak ada. Akar bisa tanpa cabang, tetapi cabang tidak bisa tanpa akar. Ini adalah asalatul wujud. Ini adalah merupakan tashkik al-wujud, dan ini adalah kemudian menjadi satu kesatuan yang disebut dengan kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin. Ini adalah terakhir ya. Sekarang kita masuk pada kalimat baru. Sintesis metafisika yang telah digambarkan secara ringkas di sini tidak langsung menjadi dominan ya, dalam wacana filsafat. Artinya bahwa pada saat Mullah Sadra menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam bukunya tidak langsung menjadi dominan, ya, membutuhkan waktu. Jadi sintesis metafisika yang telah digambarkan secara ringkas di sini dalam buku ini, yang merupakan ringkasan dari karya Mullah Sadra, tidak langsung menjadi dominan dalam wacana filsafat. Meskipun Mullah Sadra mempunyai murid-murid yang terkenal. Jadi waktu Mullah Sadra menyampaikan karya-karyanya sudah punya murid yang banyak, dan murid-muridnya banyak yang menjadi terkenal dan menjadi penulis besar juga. Seperti contohnya Mullah Mohsin Faid Kashani dan Abdul Razak Lahiji. Dan pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa kedua orang ini bahkan menjadi menantunya Mullah Sadra sendiri. Jadi menikahi anaknya Mullah Sadra. Ya. Jadi Mullah Mohsin Faid Kashani dan Abdul Razak Lahiji, serta ajaran-ajarannya berkembang sampai ke India. Ya, pada saat itu India masih Islam mayoritas ya, berada di bawah dinasti Mughal. Ya, dinasti Mughal. Jadi waktu itu Iran dan sekitarnya termasuk masuk sebagian Afghanistan, kemudian menyeberang kepada Azerbaijan dan sebagainya, itu adalah dinasti Safawi. Jadi sebagian Irak masuk, kemudian Afghanistan sebagian masuk, kemudian kemudian Azerbaijan masuk, itu dinasti Safawi. Kemudian dinasti Safawi ini sering juga perang dengan dinasti Mughal yang perebutkan perbatasan. Ya. Perbatasan di Afghanistan itu Kandahar. Kemarin waktu ribut-ribut Pakistan Afghanistan itu Kandahar lagi disebut-sebut. Kandahar itu adalah basisnya Taliban dulu. Masih ingat dulu pemimpin pertama Taliban yang terkenalnya Mullah Omar, ya, itu adalah dari Kandahar. Itu Kandahar dulu sering diperebutkan antara dinasti Mughal dari India dan dinasti Safawi dari Iran. Jadi penelitian terhadap tulisan murid-murid Mullah Sadra menunjukkan bahwa mungkin karena masalah politik. Nah, kita tahu tadi sering terjadi pergeseran, perubahan iklim politik, siapa yang berpengaruh. Karena kan kalau dinasti-dinasti itu kan tergantung rajanya. Kalau rajanya meninggal, biasanya berubah juga kebijakannya. Misalnya raja yang waktu samanya Mullah Sadra mungkin suka Mullah Sadra, tetapi nanti setelah pergantian raja baru, belum tentu. Nah, seperti itulah. Jadi bisa terjadi iklim politik. Di penelitian terhadap tulisan murid-murid Mullah Sadra menunjukkan, ingat murid-murid Mullah Sadra termasuk dengan dua orang ini, menunjukkan bahwa mungkin karena masalah politik, mereka murid-murid Mullah Sadra menyembunyikan keterkaitan pemikirannya dengan ajaran-ajaran gurunya. Jadi ingat setelah Mullah Sadra meninggal, tentu sudah terjadi perubahan situasi politik. Ya boleh jadi politik sekarang tidak begitu senang dengan filsafat misalnya atau ke Irfan, ya maka tentu para pemikir Irfan dan filsafat tentu kemudian masuk ke dalam tanah underground, ya. Tidak menampakkan diri di permukaan, karena dalam dinasti-dinasti tempo dulu itu kalau tidak dikehendaki orang ya bisa dibunuh. Lihatlah kasus Imam Hussein misalnya, dibunuh dengan cara sangat sadis
karena dianggap tidak dikehendaki oleh penguasa. Jadi lagi Mullah Sadra menunjukkan bahwa, penelitian terhadap tulisan murid-murid Mullah Sadra menunjukkan bahwa mungkin karena masalah politik, mereka menyembunyikan keterkaitan pemikirannya dengan ajaran-ajaran gurunya. Sehingga mereka lebih banyak menulis tentang ilmu-ilmu agama. Jadi murid-muridnya tidak banyak menulis filsafat lagi. Kenapa? Ya pasti dipastikan ada perubahan iklim politik dari Rasan Raja. Sehingga murid-muridnya banyak kepada ilmu-ilmu agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, atau tentang tasawuf dan irfan saja dalam bentuk syair. Itu pun di sini dikatakan tasawuf dan irfan hanya dalam bentuk syair. Inilah yang menyebabkan kemudian muncul orang seperti Jalaluddin Rumi, ya, syair-syair saja. Jadi tokoh-tokoh pada saat itu seperti misalnya Rumi boleh jadi juga adalah penggemar filsafat, tapi karena iklim politiknya tidak kondusif, tidak memungkinkan, ya diungkapkan dalam bentuk syair-syair. Bahkan bisa dalam bentuk guyonan-guyonan, lelucon, seperti misalnya Abu Nawas atau Abu Nuwas. Jadi menurut cerita Abu Nuwas itu adalah ulama cerdas. Nah, pada saat itu terjadi semacam kezaliman oleh penguasa, mengkritik susah, akhirnya diungkapkanlah dalam bentuk cerita-cerita lucu. Ya. Makanya cerita-cerita lucu daripada Abu Nuwas itu menyinggung penguasa raja, tetapi lucu ya. Tapi kalau kita berpikir secara cerdas, di balik kelucuannya itu ada kritik yang sangat pedas. Jadi seperti tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, ataupun tasawuf dan irfan dalam bentuk syair. Ini ada nomor 36, kita lihat di sini dulu ya. Tadi 36 ini. Lihat pengantar berbahasa Persia dari Astiani, volume 1 dan 2. Ini bahasa bahasa apa ini? Bahasa Perancis ini. Antologi des Philosophes Iraniens. Ini Corbin, Henry Corbin ini ya, dan seterusnya. Lahiji sendiri, ini Lahiji tadi di atas ini. Abdul Razak Lahiji. Lahiji sendiri menyatakan dengan terang-terangan penolakannya terhadap beberapa ajaran Mullah Sadra. Jadi dia menyampaikan secara terang-terangan. Nah, ini kan boleh jadi adalah untuk mencari selamat. Karena pada saat yang sama, seperti gerakan transsubstansial. Dia menolak gerakan transsubstansial. Gerakan transsubstansial itu adalah gerakan haraka jauhariyah. Jadi haraka jauhariyah yang ditolak. Namun demikian, jadi walaupun mereka menyatakan menolak, tetapi demikian, tokoh-tokoh ini termasuk tentulah Hiji masih tetap mempelajari dan mengajarkan ajaran-ajaran Mullah Sadra yang beberapa diantaranya terlihat dalam kitab tertentu, misalnya Asy-Syawarikh yang ditulis oleh Lahiji. Jadi walaupun dikatakan di sini menyatakan terang-terangan penolakannya, tapi pada saat yang sama dia melestarikan ajaran gurunya ini. Dalam karyanya Asy-Syawarikh dia pun menuliskan konsep transsubstansial ataukah haraka jauhariyah. Jadi transsubstansial itu nama lainnya adalah haraka jauhariyah. Transsubstansial. Transsubstansial. Nah, di sini ada dua kan, katakan ada substansi dan ada trans ya. Ya, trans itu antar substansi. Gerak antar substansi ya, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah haraka jauhariyah. Ya. Jadi haraka ini artinya gerakan, jauhar substansi. Soalnya ini gerakan. Jadi jauhar itu gerakan, substansi, jadi antar substansi. Ya, jadi gerakan yang dikenal sebelumnya oleh Aristoteles itu nggak masuk gerakan substansi, yang ada cuma gerakan tempat, dari tempat A ke tempat B misalnya. Bentuk berubah dari bentuk A ke bentuk B, contohnya misalnya telur berubah jadi ayam, kan begitu kan berubah. Ya. Atau kalau misalnya anak ayam berubah jadi induk ayam, itu kan berubah, gerak juga namanya. Ya. Tapi tetap ayam namanya, cuma tadinya ayam kecil, sekarang ayam besar. Itu adalah perubahan bentuk.
Jadi banyak, ada 9 kategori gerak itu oleh Aristoteles. Nah, tapi tidak disebutkan gerakan substansi ataukah harakah jauhariyah. Nanti Mullah Sadra yang masukkan itu. Jadi ada perubahan substansi. Substansi bergerak. Contohnya misalnya eh, tanah. Tanah kemudian berubah jadi tumbuhan. Bagi Mullah Sadra itu gerakan substansi. Substansi berubah. Karena dari mana tadi pohon yang besar itu kan dari tanah. Ya. Tidak ada pohon yang besar kalau tidak ada tanah. Tadinya misalnya cuma satu biji. Katakanlah misalnya satu biji habatus sauda. Habatus sauda itu kan kecil sekali ya, jinten hitam. Begitu dia tumbuh kan menjadi tumbuhan, ada daunnya, ada pohonnya. Dari mana itu semuanya? Tentu dari tanah. Tapi kita tidak bisa menyebutnya tanah, kenapa? Karena sudah jadi tumbuhan, sudah jadi pokok. Iya, tanah tidak bisa dimakan, pokok tumbuhan bisa dimakan. Nah, kenapa bisa? Terjadi perubahan substansial. Ya. Makanya juga sesuatu yang tadinya najis, tapi ketika mengalami perubahan substansial, dia bisa menjadi halal. Contohnya misalnya kita membuat benih cabai ataukah tomat di kotoran sapi. Itu kan kotoran sapi bagus tuh buat pupuk kompos ya, pupuk yang subur. Jadi kita kumpulkan kotoran sapi, diratain, baru kemudian di situ kita tanam biji-biji cabai, biji-biji lombok. Nah, setelah itu kemudian lomboknya tumbuh. Ya, sekarang apakah lomboknya juga najis? Karena tadi kan kotoran sapi pasti najis, ya. Ini kan kotoran. Nah, sekarang apakah cabai yang tumbuh di sana jadi najis? Jawabannya bukan. Kenapa bisa? Ya karena sudah terjadi perubahan substansi. Ya, ya terjadi gerakan substansial. Nah itu Mullah Sadra memperkenalkan istilah haraka jauhariyah. Jauhar itu artinya substansi, substance, sedangkan gerakan adalah harakah, gerakan jauhariyah. Makanya kalau kita memahami gerakan jauhariyah ini sebetulnya walaupun sebetulnya bukan Mullah Sadra ya yang pertama menyebut, sudah disebut sebelumnya tapi belum disistematisasi. Di filsuf apa namanya, ulama-ulama irfan sebelumnya juga sudah biasa berbicara adanya transformasi dari mineral menjadi nabati, nabati menjadi hewani, hewani menjadi insani, begitu. Ada gerakan substansi di sana. Nah, makanya kalau misalnya tanah, dia tanah senang kalau dia ditempati tanaman, tumbuhan, karena dia mengalami gerakan substansi. Tanah punya kesempatan untuk naik menjadi nabati, menjadi tumbuhan, pokok. Pokok-pokok juga senang kalau dimakan oleh kambing. Karena dengan dimakan oleh kambing, dia mengalami gerakan substansi menjadi kambing. Tadinya dia pokok, tadinya dia pohon, sekarang jadi kambing. Kambing juga senang kalau dimakan manusia. Karena dengan dimakan manusia, dia mengalami gerakan substansi menjadi orang, jadi manusia. Jadi nasub. Nah, gitu. Sehingga ketika manusia ini beribadah kepada Allah dengan baik, maka seakan-akan kambing tadi beribadah kepada Allah. Seakan-akan pohon pokok tadi beribadah kepada Allah. Seakan-akan nabati tadi beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, makanya mereka bersyukur, berterima kasih karena telah digunakan. Makanya tidak boleh terjadi pemborosan. Karena pemborosan itu artinya ada unsur-unsur alam yang kita putuskan dari lingkungannya tetapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Namanya haraka jauhariyah. Sekarang kita teruskan lagi. Namun demikian, tokoh-tokoh ini masih tetap mempelajari. Sudah saya di sini. Contohnya Syawarik ini. Ya, jadi tokoh-tokoh ini masih tetap mempelajari dan mengajarkan ajaran-ajaran Mullah Sadra. Yang beberapa di antaranya terlihat di dalam kitab tertentu seperti Asy-Syawarik yang ditulis oleh Lahiji. Ya. Melalui penulis-penulis ini atau murid-murid Mullah Sadra ini, mereka dan beberapa muridnya, melalui mereka dan beberapa muridnya seperti Qadi Said Qumi, ya, teosofi transenden ataukah hikmah muta'aliyah Mullah Sadra masih tetap hidup sampai akhir periode dinasti Safawi. Kita tahu nanti dinasti Safawi ini runtuh karena serangan serangan eh, Kandahar. Jadi gubernur Safawi di Kandahar itu yang dianggap zalim,
memaksakan Syiah kepada Sunni, akhirnya kemudian lahirlah perlawanan. Jadi dari dulu sudah ada gejala-gejala kehancuran karena selalu memaksakan mazhab kepada orang lain. Akhirnya kemudian melakukan perlawanan. Coba kita lihat di sini. Supaya kita sekaligus belajar dari sejarah. Kita ambil di sini nih. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada Perang Mughal Safawi juga. Ini juga ada invasi ke Afghanistan, ke dinasti Safawi ini. Ya, kita lihat sini. Nah, coba kita baca dulu ini coba sekalian ya. Ini dari Ayah. Ya. Invasi ke Afghanistan pada era dinasti Safawi tidak terjadi. Jadi invasi ke Afghanistan. Jadi pernah juga invasi ke Afghanistan. Tadi kita katakan di Afghanistan itu terjadi pergantian perubahan terjadi terus-menerus pergeseran pengaruh antara Safawi dan Mughal. Mughal di India dan Safawi di Persia. Ya, dulu-dulu kan begitu terjadi perubahan perbatasan. Perebutan-perebutan. Nah, di antara yang diperebutkan itu adalah Kandahar. Jadi kita baca dulu nih. Invasi ke Afghanistan pada era dinasti Safawi tidak terjadi dalam satu serangan tunggal, melainkan serangkaian konflik. Jadi sering terjadi yang berpucuk pada pemberontakan dan invasi oleh suku-suku Afgan yang mengakhiri kekuasaan Safawi di Persia. Jadi yang mengakhiri dinasti Safawi di Persia itu adalah dari luar, ya, dari Sunni, dari Afghanistan. Secara historis, wilayah Afghanistan modern sekarang berada di perbatasan timur Kekaisaran Safawi, ya, dan menjadi medan pertempuran strategis antara dinasti Safawi berbasis di Iran dan dinasti Mughal berbasis di India. Ya. Ingat, masjid besarnya dinasti Mughal itu namanya Babri Mosque. Ya, Babri Mosque yang sekarang diributkan, yang sekarang sudah diambil alih oleh Hindu dan dibangun di atasnya kuil. Itu kan yang menyebabkan banyak korban karena banyak orang Islam dulu marah karena Masjid Babri diambil alih oleh Hindu, baru kemudian dibangun kuil, dan bagi mereka orang Hindu ya memang tadinya kuil di situ. Baru kemudian waktu pemerintah dinasti Mughal diambil, baru dibuat masjid di sana. Masjid Babri gitu. Masih ada anunya gambarnya tetapi sudah berubah ya. Di Masjid Babri kalau tidak salah namanya, India. Nah ini dia Masjid Babri, betul ya ini dia. Jadi ini adalah masjid tua ini dia. Ya. Masjid Babri nanti sudah tidak ada sekarang, dihancurkan ini pembongkaran Masjid Babri. Ya. Nah, di sini terjadi perseteruan ini Masjid Babri karena setelah masjid ini dibongkar, ini masjid terbesar pada zamannya. Gambar ini saja menunjukkan begitu besar kubahnya kan. Nah, setelah dihancurkan, dibangunlah di atasnya kuil. Masjid Babri semua ini ya. Dari sini kelihatan. Ya. Coba kita lihat ini. 2.000-an orang mati setelah India robohkan ini. Kalau kita lihat sini. 2.000-an orang mati setelah India robohkan Masjid Babri di Ayodhya. Masjidnya. Ya, ini. Pada tanggal 7 Desember 1992, gelombang protes yang diwarnai kekerasan terjadi setelah Masjid Babri yang berada di Ayodhya diruntuhkan pada tanggal 6 Desember 1992. Kerusuhan di seluruh negeri tidak bisa dihindarkan. Tetapi reaksi paling tajam datang dari ibu kota keuangan negara yang saat itu dikenal sebagai Bombay. Kerusuhan merenggut lebih dari 900 nyawa di kota itu. Total sebanyak 2.000 orang tewas di seluruh negeri. Bayangkan. Gara-gara Masjid Babri ini. Nah, ini adalah contoh ini dibangun pada saat dinasti Mughal ini. Ya. Gitu. Jadi kalau kita mempelajari sejarah itu enak karena kita tidak melihat dunia itu cuma satu warna, ternyata berubah-ubah. Dan kita bisa pelajari apa sebab terjadinya perubahan itu. Nah, kita coba jangan mengikuti kembali itu. Karena kalau kita generasi belakangan masuk ke lubang yang sama beberapa kali, kan kita lebih buruk daripada keledai. Nah, jadi kita teruskan lagi. Mana tadi? Oh, ini tadi kita baca di sini ya. Ini kita belum selesai tadi di sini. Ya. Ini Masjid Babri, masjid ini tadi. Nah, ini. Ya. Dinasti Mughal ini adalah
perseteruan antara dinasti Safawi dan Mughal di Afghanistan. Latar belakang konflik ini. Pada awal abad ke-18, dinasti Safawi sedang melemah akibat pemerintahan yang tidak kompeten dan perselisihan internal. Faktor lain yang memicu perlawanan adalah kebijakan Safawi yang memaksakan Syiah 12 imam sebagai agama negara dan kebijakan anti-Sunni yang menyinggung populasi Afghanistan yang mayoritas Sunni. Karena waktu itu kan sebagian Afghanistan masuk wilayah Safawi dan mereka sudah stabil Syiahnya Sunninya dipaksa. Ya. Tentu mereka melahirkan reaksi. Nah, sehingga lahirlah pemberontakan ini. Konflik utama yang sering disebut sebagai invasi Afghanistan adalah pemberontakan dan serangan yang dipimpin oleh suku-suku Afgan, terutama suku Gilji dan Abdali. Peristiwa meliputi ini pemberontakan Kandahar pada tahun 1709. Jadi setelah nanti dinasti Safawi runtuh, lahirlah dinasti Qajar. Dinasti Qajar runtuh, muncul dinasti Pahlavi. Ya. Di pemberontakan Kandahar 1709, Mirwais Hotak, seorang pemimpin suku Gilji, memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Safawi di Kandahar. Dia memprotes perlakuan buruk gubernur Safawi yang bernama Gurgin Khan yang mengenakan pajak tinggi dan menekan populasi Sunni. Ya. Makanya kita berkali-kali katakan kalau pendekatannya selalu bersifat misionaristik, ya pasti melahirkan resistensi. Mirwais akhirnya berhasil membunuh Gurgin Khan. Ingat Mirwais Mirwais Hatok berhasil membunuh Gurgin Khan, padahal gurunya siapa Gurgin Khan tadi? Gubernur Safawi yang ditempatkan di sekitar Kandahar. Nah, setelah Gurgin Khan meninggal, si Mirwais Hatok mendirikan dinasti Hotak yang merdeka di Kandahar. Jadi mendirikan dinasti Hotak yang merdeka di Kandahar. Ini 1709. 10 tahun kemudian lebih ini, 1720 terjadi invasi ke Persia. Ya, siapa yang memimpin? Ini tadi, Mirwais Hotak. Ya. Jadi, pada tahun 1722, jadi boleh dikatakan ini adalah 13 tahun setelah berdirinya dinasti Hotak di Kandahar. Jadi setelah Mirwais meninggal, Mirwais ini putranya, jadi nanti ada putranya Mirwais, namanya Mahmud Hotak. Ya. Melanjutkan invasi ke jantung wilayah Safawi. Ya, wilayah Safawi itu adalah Isfahan. Ya. Ingat, ibu kotanya Safawi itu Isfahan. Dia memimpin pasukan Afgan menuju ibu kota Safawi, Isfahan. Kemudian pengepungan Isfahan pada tahun 1722. Pasukan Mahmud Gilji mengepung Isfahan. Ya. Mahmud Gilji ini maksudnya Mahmud Hotak ya. Jadi pasukan Mahmud Gilji atau Mahmud Hotak mengepung Isfahan selama 6 bulan. Bayangkan selama 6 bulan dikepung. Pengepungan yang brutal ini menyebabkan kelaparan dan kelemahan di dalam kota. Sehingga pada Oktober 1722, Isfahan akhirnya jatuh. Bayangkan jatuh ke tangan Sunni pada saat itu. Jatuhnya dinasti Safawi. Sultan Hussein, penguasa Safawi saat itu, terpaksa turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepada Mahmud Hotak. Ya. Jadi berpindah ke Sunni pada saat itu. Cuma untuk nantinya di dalam Safawi muncul gerakan baru. Ya. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Safawi yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 abad, 200 tahun. Runtuhnya dinasti Safawi. Invasi ini secara efektif mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi, meskipun dinasti ini secara nominal masih bertahan hingga 1736 ini. Jadi 1722, 1736. Jadi tadi 22 ini sudah dikuasai secara oleh Hotak. Ya, tetapi masih tetap dinasti Safawi karena Hotak tidak bisa mengganti semuanya secara keseluruhan. Artinya terjadi perlawanan sporadis ya, di dalam Safawi. Intervensi kekuatan lain. Setelah runtuhnya Safawi, Kekaisaran Ottoman Utsmaniyah ini dan Kekaisaran Rusia mengambil kesempatan untuk mencaplok sebagian wilayah Iran bagian barat. Jadi nanti ada yang diambil oleh Ottoman, seperti yang wilayahnya Rumi itu,
Kemudian kesairan Rusia juga diambil sebagian, seperti Georgia misalnya. Ya. Kemudian muncullah Nadir Shah. Nadir Shah. Kekuasaan Afgan tidak berlangsung lama. Pada tahun 1729, jadi cuma sekitar 7 tahun, seorang panglima perang bernama Nadir Shah mengalahkan pasukan Hotak dan mengusir mereka dari Persia. Dia kemudian mendirikan dinasti Afsarid sebagai transisi lahirnya dinasti Qajar, seperti itu. Nah, jadi ini kita sampaikan supaya kita tahu juga latar belakangnya, kenapa cerita ini muncul. Penyerangan Afghanistan tadinya nih. Jadi penyerangan Afghanistan tadi tahun 1722 tadinya. Ya. Dipimpin oleh Mahmud Hotak atau Mahmud Gilji tadi. Ya. Anak daripada Marwis tadi. Ya. Hotak, Muhammad Hotak. Pada kasus tertentu, mazhab Mullah Sadra tidak terlalu dikenal di Persia. Hingga periode awal dinasti Qajar. Jadi munculnya dinasti Qajar. Ketika Mullah Ali Nuri mulai mengajarkan karya-karya Mullah Sadra di Isfahan, jadi waktu itu Isfahan sudah menjadi bekas ibu kota ya, kan sudah runtuh tadi. Waktu itu Isfahan sudah menjadi bekas ibu kota. Dinasti sebelumnya itu dinasti Safawi. Yang sekali lagi kembali menjadi pusat studi pemikiran Mullah Sadra. Jadi setelah normal kembali, diajarkan lagi ilmu-ilmu hikmah di Isfahan. Sementara ibu kota yang sekarang telah dipindahkan ke Teheran. Ya, jadi dari Isfahan nanti pindah ke Teheran. Jadi memindahkan Isfahan ke Teheran itu adalah Qajar, dinasti Qajar. Jadi biasanya tuh kalau dinasti-dinasti baru muncul, bikin ibu kota baru. Biar tidak biar tidak terromantisasi dengan dinasti lama yang dibangun oleh pendahulunya, takut pendahulunya muncul. Ya. Nuri, ingat Nuri sih maksudnya Mullah Ali Nuri ya, Mullah Ali Nuri. Jadi yang disebut Nuri di sini adalah Mullah Ali Nuri. Ya. Nuri, Mullah Ali Nuri di sini. Nuri atau yang Mullah Ali Nuri yang berasal dari Mazandaran adalah seorang ulama yang sangat dihormati. Memiliki kedudukan yang cukup disegani untuk bisa mengajar karya-karya Mullah Sadra tanpa harus menghadapi penentangan yang sangat keras dari kalangan ulama eksoteris. Ingat, ulama eksoteris itu adalah ulama Zahiriyah, yang kalau di Syiah itu disebut dengan Akhbari. Sedangkan orang seperti Mullah Sadra atau seperti juga Mullah Ali Nuri di sini adalah Usuli. Jadi ada Usuli, ada Akhbari. Ya. Akhbari itu adalah eksoteris. Ya. Sedangkan Usuli itu adalah esoteris. Ya. Jadi, ulangi lagi tadi, Nuri atau Mullah Ali Nuri yang berasal dari Mazandaran adalah seorang ulama yang sangat dihormati. Memiliki kedudukan yang cukup disegani untuk bisa mengajar karya-karya Mullah Sadra tanpa harus menghadapi penentangan karena sangat dihormati. Tanpa menghadapi penentangan yang sangat keras dari kalangan ulama eksoteris, ulama ahli hadis. Ya. Jadi kita lihat 38 dulu di sini, kita pindah dulu ke 38 di sini. 38. Tentang Nuri atau Mullah Ali Nuri, lihat Muhammad Saduki Suha. A bibliography of post-Sadr al-Muta'alihin, mystic and philosopher. Jadi bibliografi pasca filosof dan ahli mistik Mullah Sadra Muta'alihin. Teheran 1980 bukunya. Kemudian Astiani juga menulisnya dalam antologi Des Philosophies Iranis. Ini diterjemahkan oleh Henry Corbin ya, menjadi bahasa Perancis. Nuri mengajarkan kitab Al-Asfar Al-Arba'ah, buku utama daripada Mullah Sadra. Dan karya-karya Mullah Sadra yang lain, lebih dari 50 tahun. Jadi Mullah Ali Nuri ini 50 tahun lebih mengajarkan karya-karya Mullah Sadra. Ketika wafat pada tahun 1246 Hijriah, sekarang berapa? Tahun 1400, berapa sekarang? 1447 ya?
Nah, jadi kurang lebih 200 tahun kan, 1447 sekarang. Ini 1200, jadi 200 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang tahun 2000, berarti tahun 1800-an lah ya. Jadi dinasti Kajar. Karena tadi di akhir abad ke-18, 1700-an sudah runtuh tadi dinasti Safawi. Pada tahun 1700 tadi 29 atau 22 kalau tidak salah tadi. Jadi ketika wafat pada tahun 1246 atau 200 tahun yang lalu, Nuri tidak hanya sudah menulis karya penting yang terkait dengan mazhab Mullah Sadra, tetapi dia juga telah mendidik satu generasi filosof baru yang mengikuti mazhab Mullah Sadra. Jadi dia juga telah mendidik satu generasi. Jadi mendidik satu generasi. Jadi bukan hanya dia, ya, dia dia bukan hanya sekedar menulis. Jadi Nuri tidak hanya sudah menulis karya penting yang terkait dengan mazhab Mullah Sadra, ya, tetapi juga dia telah mendidik, ya, satu generasi filosof baru yang mengikuti mazhab Mullah Sadra. Jadi ingat mas kalian, dan namanya guru memang begitu. Guru itu mendidik orang sedapat mungkin terjadi perpindahan ilmu. Jadi namanya guru tidak boleh pelit kepada muridnya. Kenapa? Karena memang tujuannya guru itu melahirkan guru baru lagi. Seperti kita lihat di sini, Mulali Nuri selama 50 tahun mengajar supaya ada penerusnya. Ya, sehingga selama 50 tahun itu bukan hanya dia menulis tentang mazhab mulasada, tapi juga melahirkan murid-murid baru yang kemudian meneruskan, dan inilah nanti yang berketerusan sampai sekarang. Gitu. Jadi inilah yang berketerusan sampai sekarang. Ya. Jadi sampai munculnya Imam Khomeini, ya munculnya sekarang yang sekarang seperti sekarang Taki Misbah Yazdi misalnya. Ya. Jadi Nuri bukan hanya nulis tapi juga membuat syarah. Syarah itu artinya penjelasan-penjelasan tentang karya gurunya. Syarahnya atas karya-karya Mullah Sadra mencakup komentar terhadap kitab Asfar. Jadi kitab Asfarnya Mullah Sadra dikomentari. Al-Masyairnya dikomentari. Syar Usul Al-Kafi juga dikomentari. Ini Usul Al-Kafi buku hadis ya. Kemudian dibikin syarahnya oleh Mullah Sadra. Kemudian dibikin lagi syarah terhadap karya Mullah Sadra, itu syarah Usul Al-Kafi. Jadi syarah disyarah lagi. Ya. Jadi Mullah Sadra walaupun dia filosof tapi dia mensyarah buku hadis. Ini Usul Al-Kafi. Kula ini kan. Ya. Nah, jadi begitulah luasnya ilmu-ilmuwan apa namanya ulama-ulama dulu. 39 ini kita lihat 39 di sini. Tentang karya Mullah Sadra yang satu ini, lihat bagian dua buku ini. Jadi sudah pernah dibahas di bagian dua buku ini. Ya, buku yang kita sekarang baca. Di antara karya-karya Nuri tersebut, yang paling penting adalah urayanya terhadap bagian-bagian sulit dalam kitab Asfar. Jadi ulangi, di antara karya-karya Mullah Ali Nuri tersebut, yang paling penting adalah urayanya tentang terhadap bagian-bagian sulit di dalam kitab Asfar. Di kitab Asfar ini ada bagian-bagian penting yang dianggap sulit para pembaca. Oleh Mullah Ali Nuri itu dijelaskan, disyarah biar orang gampang memahaminya. Seperti mana kita sekarang ini membaca karya Mullah Sadra dari Said Hussein Nasr. Said Hussein Nasr adalah sangat kompeten, dia adalah filosof, dia adalah ilmuwan, guru besar dalam bidang filsafat, dia menguasai filsafat timur dan barat, dia memang orang Parsi sehingga bisa berbahasa Persia dengan baik, dia juga bisa berbahasa Arab, apalagi bahasa Inggris karena tinggal di Amerika. Dia punya kompetensi ketika menjelaskan itu, maka kita mendapatkan manfaatnya. Begitulah juga Mullah Ali Nuri seperti ini. Mullah Ali Nuri membaca bukunya Mullah Sadra, seperti yang ada dalam Asfar, Masyair, lalu kemudian dia mensyarahnya. Syarah itu artinya membantu pembaca untuk memahami. Jadi di antara tugasnya dulu para ilmuwan itu adalah mensyarah buku-buku yang sangat terkenal, tetapi bagus, tetapi tidak semua orang bisa baca karena bahasanya sangat complicated.
Seperti contohnya misalnya buku logikanya Aristoteles, Mantik al Aristi. Oh, itu kalau aslinya itu berat dibaca. Nah, tetapi Ibnu Sina membacanya berkali-kali sampai dikatakan Ibnu Sina memahami bukunya Aristoteles tentang mantiknya Aristoteles itu sebanyak 40 kali, baru dia bisa paham. Nah, karena dia pembaca, dia suka. Nah, setelah dia paham benar-benar bukunya Aristoteles itu atau karya Aristoteles, maka dia membuat bukunya Aristoteles menjadi sederhana. Artinya dia disyarah. Jadi susunannya sama tentang bab-babnya, tetapi ditambah oleh pemikiran Ibnu Sina sehingga kemudian gampang dibaca, diterjemahkan sekaligus diberikan penjelasan-penjelasan. Makanya sampai sekarang pun dunia barat tuh mengatakan bahwa kalau bukan karena Ibnu Sina, kita kesulitan membaca buku logikanya Aristoteles. Nah, jadi Aristoteles ini apa namanya diteruskan karyanya oleh Ibnu Sina Avicenna. Nah, jadi itulah salah satu tugas daripada para ilmuwan membaca buku yang berat, lalu kemudian dimudahkan, disederhanakan supaya orang lain bisa juga mengambil manfaat daripadanya. Bagaimanapun, sumbangan Nuri yang paling penting adalah bimbingannya terhadap guru-guru terkemuka filsafat Islam. Maksudnya, murid-muridnya yang menjadi guru nantinya. Ya, jadi inilah dia. Jadi bagaimanapun, sumbangan Mulla Ali Nuri yang paling penting adalah bimbingannya terhadap guru-guru terkemuka. Ya, filsafat Islam. Artinya nanti menjadi guru filsafat. Ya, jadi boleh dikata Mulla Ali Nuri ini juga termasuk gurunya para guru. Ya. Jadi nanti lahirlah nanti guru-guru besar di tangan Mulla Ali Nuri. Seperti misalnya Mulla Muhammad Ismail Isfahani, Mulla Abdallah Zunuzi, Mulla Muhammad Ja'far Langarudi, dan Mulla Ismail Hajui. Nah, ini adalah guru-guru besar yang nanti mengajarkan karya Mulla Sadra. Sampai nanti kepada samanya Imam Khomeini. Ya. Ikan Imam Khomeini itu lahir sekitar ya berapa ya? Ya akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 Imam Khomeini ya, lahir. Jadi kurang lebih ya, ketemu dengan mereka ini semuanya. Ya. Kita lihat dulu di sini Imam Khomeini mana tadi? Imam Khomeini. Lihat tanggal kelahirannya nih. Nah, benar, akhir abad ke-19 ini. Lahir, ini Imam Khomeini lahir pada tanggal 17 Mei 1900. Ya, akhir ya, persis akhir ya. Akhir, karena 1900 ini kan masih abad ke abad ke-19 sebetulnya ya, 1900 akhir, karena begitu pindah ke 1901 sudah abad ke-20. Nah, gitu. Jadi ini adalah jadi 1899. Itu kan masih abad ke-19 sampai di sini. Nah, jadi nanti setelah pindah 1901, nah itu saya dianggap sudah abad ke-20. Kita sekarang 2000-an, abad ke-21. Nah, jadi Imam Khomeini lahir pada tanggal 17 Mei 1900. Jadi masih lahir pada saat dinasti Qajar. Dinasti Qajar adalah dinasti setelah dinasti Safawi. Tadi dinasti Safawi sampai pada tahun 1729. 1720 atau 1729 tadi ya. Kalau misalnya tadi terjadi stagnasi 100 tahun, ya 1800 sekian. Jadi guru-guru itulah tadi yang mengajar sampai ketemu dengan Imam Khomeini. Ya, kalau seperti ini kita lihat. Meninggal pada tahun 1989, dengan demikian usianya persis 89 tahun. Versi miladia, karena lahir 1900, meninggal 1989. Coba kita lihat sini pendidikannya ya. Saya ada pendidikan, kehidupan dan pendidikan ini. Cuma sedikit ya. Tidak banyak disebutkan ini. Jadi ini Wikipedia-nya masih sebelum sempurna. Lahir di Khomeini, Provinsi Minang, ya kemudian belajar teologi di kota Arak, ya, dan kemudian di kota Qom, ia mengambil tempat tinggal permanen. Di Qom ini kita tahu rumahnya, permanen di sana. Cuma ini kehidupan pendidikannya nggak banyak ya, harusnya sih ketahuan ya. Cuma ada pengasingan revolusi Iran, perang sampai ke meninggal, jadi tidak banyak ya.
Mungkin kalau kita baca bahasa Inggrisnya, coba kita lihat di bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada nih. Nah, mungkin di bahasa Inggrisnya mungkin ada. Supaya kita tahu education ya. Background, childhood, education ini dia. Lebih banyak nih ya. Jadi edukasinya pendidikan dan pengajaran ya. After World War I ini, arrangement were made for him to study at the Islamic Seminary in Isfahan. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, kemudian dia diatur pendidikannya untuk belajar di apa namanya di Hausa. Ini Islamic Seminary maksudnya Hausa ya. Hausa agama di Isfahan. Jadi Isfahan. Jadi pada saat itu Isfahan tadi kan kita katakan tadi menjadi pusat lagi setelah runtuhnya dinasti Safawi. Nah tadi itu apa namanya Mulla Ali Nuri tadi mengajar di Isfahan yang melahirkan tadi tokoh-tokoh yang kita sebutkan. Ya. But he was attracted instead to sebenarnya in Arak, tapi kemudian lebih tertarik pindah ke Arak. Arak itu nanti ulama sudah Araki atau orang lain sana Araki. He was blessed under the leadership of Ayatollah Abdul Hakim Hairi Yazdi. Nah pada saat itu Hausa di Arak itu berada di bawah kepemimpinan Ayatollah Abdul Karim Hairi Yazdi. Hairi Yazdi nanti juga filosof juga ini dan Irfan juga. Di tahun 1920, Khomeini move to Arab, pindah ke Arak dan kemudian memulai studinya di sana. The following year, tahun-tahun berikutnya, Ayatollah Hairi Yazdi transfer to the Islamic Seminary in the Holy City of Qom. Nah, di tahun-tahun berikutnya, ternyata tokoh utama di Arak ini juga pindah ke Qom. Jadi, Abdul Karim Hairi Yazdi ini, Ayatollah Abdul Karim Hairi Yazdi ini, atau Ayatollah Hairi Yazdi, ini sama. Kemudian dipindahkan atau pindah ke apa namanya pusat keagamaan di kota suci Qom ini, the Holy City of Qom. Jadi dia pindah ke sana. Nih, and invited his student to follow, dan dia mengundang juga murid-muridnya atau ke mahasiswanya pindah ke sana. Nah, Imam Khomeini menerima undangan tersebut, jemputan tersebut, lalu kemudian pindah, kira-kira gitu lah. Jadi pindah ke Qom. Ini kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya ialah Jemaah sekalian berbahagia bahwa Mullah Sadra tadinya juga belajar di Isfahan, jadi dia berada di akhir masa kejayaan Isfahan waktu tadi dirintis kembali oleh Mullah Ali Nuri, kamu gitu. Ya. Nah, ini kita lihat di sini nih, guru-gurunya nanti ke bawah ini ya. Nadir Pur, Najab. Ini nanti murid-muridnya seperti Matahari. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat jemaah sekalian. Jadi itu pertemuannya antara sebelum dia pindah ke Arab, dia ke Isfahan dulu. Nah, di Isfahan tadi itu menjadi pusat pengajaran filsafat Mullah Sadra di bawah Mullah Ali Nuri tadinya. Sehingga otomatis Imam Khomeini pasti masih ketemu guru besar yang merupakan murid daripada Mullah Ali Nuri. Kalau Ali Nuri pasti tidak ketemu lagi kan sudah beda kan ya. Jadi kalau Mullah Ali Nuri pasti sudah beda jadi Mullah Ali Nuri. Ali Nuri. Nah, ini dia Mullah Ali Nuri ya. Kalau Mullah Ali Nuri sebagai eksponen of Lasara teaching, nah ini dia nih. Jadi kita lihat Mas Kaiser bahagia ya. Coba kita lihat sini. Nah ini sayang sangat sedikit ini ya. Nah, jadi intinya adalah di sini. Ada sedikit ya. Nah, kita balik ke sini. Tidak ada sama sekali Wikipedia-nya ini. Ya, ya kita cari ini tadi. Yang ada Nuri Hamadani. Mullah Ali Nuri tidak ada. Kita cari biografinya di sini nggak ada ya. Ya, jadi Mullah Ali Nuri kapan hidupnya kapan tidak dijelaskan di sini. Ya, ya ini ada semuanya tapi sedikit ya. Cahaya Mutiara di tengah ini Mullah Ali Nuri ini ada nih. Tapi coba kita lihat. Mudah-mudahan ada tanggalnya di sini. Ya. Oh, nggak ada juga cuma begini doang ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini adalah sudah dinasti Kajar nanti yang masuk di situ. Jadi nanti Imam Khomeini ketemunya sudah dinasti Kajar karena tadi dinasti Safavid runtuh sesaat sebelum Mullah Ali Nuri kembali menghidupkan Isfahan sebagai pusat pengajaran. Ya. Nah, jadi kurang lebih begitulah. Jadi kesimpulannya ini adalah bertemu semuanya di sana. Ya. Jadi kita ulangi, jadi uh, Mullah Ali Nuri punya sumbang yang sangat penting di dalam melahirkan guru-guru terkemuka dalam filsafat Islam
Seperti Mullah Muhammad Ismail Isfahani. Nama Isfahani berarti dia di Isfahan. Mullah Abdallah Zunuzi, Mullah Muhammad Ja'far Langarudi, Mullah Ismail Hajui. Melalui mereka dan murid-murid langsung Nuri lainnya, lahirlah filosof-filosof muslim terkenal pada masa dinasti Qajar, yaitu Haji Mullah Hadi Sabsiwari. Ya, Syarh Al-Manzumah terkenal karyanya. Haji Mullah Hadi Sabsiwari ini nanti yang lebih dekat ke samanya maupun ini ketemu. Mullah Ali Mudarrisi Sanusi tadi. Ya, ini Sanusi. Aka Muhammad Ridha Kumsyai. Ya. Tokoh-tokoh generasi kedua inilah yang menjadikan metafisika Sadrian sebagai pusat pengajaran filsafat Islam pada masa dinasti Qajar di Persia. Walaupun pada saat itu mazhab Mullah Sadra bukanlah satu-satunya aliran pemikiran. Sebagaimana disebutkan dalam karya-karya beberapa tokoh seperti Narakis dan Mirza Abdul Hasan Jilwi. Ya. Betapapun demikian, dalam pemikiran beberapa filosof dan teolog non-Sadrian, maksudnya bukan aliran Mullah Sadra, pemikiran Mullah Sadra tetap terasa pengaruhnya. Di antara tokoh-tokoh terpenting yang menjadi ikon metafisika Mullah Sadra setelah tadi Mullah Ali Nuri, yang terkenal ada seperti Sabsiwari, Zunusi, Kumsyai. Satu-satunya tokoh yang tidak pindah ke Teheran hanyalah Sabsiwari. Jadi mereka semuanya tetap berada di di Isfahan pada saat itu. Yang pindah ke Teheran kan tadi Isfahan, di ibu kotanya di Safawi. Setelah masuk dinasti Qajar, ibu kota dipindahkan ke Teheran. Tetapi pusat pengajaran tidak langsung pindah dari Isfahan ke Teheran. Tadi kita lihat Mullah Ali Nuri menghidupkan kembali Isfahan. Tetapi lama-kelamaan pindah ke Teheran. Kendati pun sepeninggal Mullah Ali Nuri, Teheran menjadi pusat studi filsafat Islam dan masih bertahan sampai masa Pahlavi. Ya, masa Pahlavi ini adalah dinasti terakhir sebelum pindah ke RII, Republik Islam Iran. Ya. Bahkan pada kenyataannya sampai masa kini pun Teheran. Ingat, Murtada Mutahari itu adalah tokoh utama dari Teheran. Kalau di Teheran itu pusatnya di Universitas Teheran, ya, bukan di Hauza. Kalau misalnya di Hauza ya di Qom, tapi kalau di Universitas di Teheran. Ya. Sabsiwari juga seorang hakim maksudnya di sini ahli filsafat ya, hikmah, yang paling terkemuka pada masa dinasti Qajar dan merupakan satu-satunya tokoh pengikut Mullah Sadra yang pernah diulas dalam beberapa bahasa Eropa. Sabsiwari ini terkenal dengan karyanya Syarh Al-Manzumah. Syair filosofis Sabsiwari yang paling populer adalah Syarh Al-Manzumah yang merangkum ajaran-ajaran Mullah Sadra dalam waktu singkat menjadi karya di bidang filsafat Islam yang sangat disukai di sekolah-sekolah tradisional madrasah Persia dan boleh jadi hingga saat ini menjadi pengantar filsafat Islam yang paling populer di Persia di Iran. Komentar Sabsiwari atas Asy-Syawahid Ar-Rububiyahnya Mullah Sadra telah menjadi salah satu karya masterpiece teosofi transenden ini lebih dikenal. Yang menyebabkan karya Mullah Sadra paling dikenal adalah syarahnya Sabsiwari atas karya Mullah Sadra Asy-Syawahid Ar-Rububiyah. Syawahid itu dari kata kesaksian, syahadah, syahid, ya, saksi. Jadi kesaksian ilahiyah ketuhanan. Jadi ulangi lagi, komentar Sabsiwari atas Syawahid Ar-Rububiyahnya Mullah Sadra telah menjadikan salah satu karya masterpiece teosofi transenden ini lebih dikenal. Ya, ini 41, kita lihat 41 di sini ya. Tadi ada 40 juga, lihat Isuzu, mulai dan Nasr yang telah dikutip di atas juga, lihat pengantar bahasa Inggris dari Nasr dan pengantar berbahasa Persia oleh Astiani. Di dalam edisinya seterusnya Rasail Sabsiwari, Mashhad, dan seterusnya. Kemudian pas 1, lihat pengantar berbahasa Inggris oleh Nasr untuk edisi Astiani atas
Asy-Syawahid Ar-Rububiyah. Jadi ada tulisan Astiani ini, Syawahid Ar-Rububiyah, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini. Lihat pengantar berbahasa Inggris oleh Nasr. Jadi waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang ngasih pengantar adalah Nasr. Syawahid Ar-Rububiyah dengan syarah lengkap terhadap Sabsiwari Masyhad. Ya. Nah, 1967. Nah, jadi kita lihat bahwa kelebihannya Iran itu tradisi filsafat tidak pernah mati, walaupun di negara Sunni yang lain mati. Ini tahun 67 ini artinya Republik Islam Iran belum lahir, tapi sudah tetap terjaga dengan baik. Dan ini yang melahirkan orang Iran itu, mohon maaf ya, rata-rata IQ-nya tinggi. Karena kalau kita lihat itu IQ tinggi itu termasuk Iran. Ya, kalau kita lihat. Kenapa? Karena belajar besar. Karena kalau IQ tinggi itu kan sederhana sih sebetulnya. Diajari terampil berpikir, matematika, logika, dan sebagainya. Karena itu kan ya, ujian IQ itu kan pertanyaan-pertanyaan. Semakin cepat kita jawab, semakin bagus. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya di Indonesia ini jangan kita berharap akan naik pangkat, naik tingkat kalau tidak memperbaiki kembali mutu sumber daya manusianya. Jangan berharap. Mau mazhabnya diganti mazhab apapun tetap tidak berubah. Jadi yang kita berpikir kalau Syiah pasti bagus, belum tentu juga. Karena Bahrain itu Syiah juga, tapi kita tidak mendengarkan adanya karya-karya kolosal atau karya-karya yang sangat terkenal dari sana. Bahkan Bahrain itu dikuasai oleh dinasti Sunni, ya. Dan banyak lagi yang lain. Yaman juga, Yaman praktis baru belakangan setelah dibantu Iran. Nah, jadi jangan kita berpikir kalau pindah, karena intinya sebenarnya pemikiran. Ya. Kalau kita bersia tapi sianya juga si yang ya begitulah, ya tetap tidak akan mengangkat kekuatan dan martabat. Ya, ini di Iran karena memang kita lihat ini, jadi kita melihat ini dengan tulisan ini. Buat tradisi filsafat di Iran itu sangat kuat. Ya. Kalau tradisinya kita tradisi mistik-mistik, ya klinik-klinik, ya doa-doa saja ya nggak bisa. Karena ya semuanya harus pemikiran. Makanya kan Al-Quran berkali-kali mengatakan afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak mengaktifkan akalnya? Nah, jadi kita sudah terus pelajari. Jadi komentar Sabsiwari atas Syawahid Ar-Rububiyahnya Mullah Sadra telah menjadikan salah satu karya masterpiece teosofi transenden ini lebih dikenal. Sementara karya Sabsiwari yang berbahasa Persia, Asrar Al-Hikam, Asrar Al-Hikam itu rahasia-rahasia hikmah, telah membantu untuk membuat ajaran-ajaran Mullah Sadra lebih mudah diterima. Nah, itu lagi-lagi pentingnya. Jadi pentingnya ulama-ulama lain membaca buku yang agak berat untuk kemudian disederhanakan. Ya, seperti ini. Sabsiwari tadi menulis buku tentang Asrar Al-Hikam yang menyebabkan karya Mullah Sadra Asrar Al-Arba'ah lebih gampang diakses. Lebih gampang kita pelajari. Jadi padahal ini sama-sama Arab. Ini kan karya aslinya Mullah Sadra memang dari bahasa Arab. Asrar Al-Arba'ah itu bahasa Arab, bukan bahasa Parsi. Sementara karya Sabsiwari yang berbahasa Persia, Asrar Al-Hikam, telah membantu untuk membuat ajaran-ajaran Mullah Sadra lebih mudah diterima bagi mereka yang tidak mampu memahami filsafat dalam bahasa Arab. Karena kan itu bahasa Arab itu. Karya aslinya Mullah Sadra, ingatlah Mullah Sadra tadinya di Isfahan, kita pernah belajar juga dari Shiraz, kemudian pergi ke Isfahan, baru pergi ke Kahat, masih ingat ya, dekatnya Qum, lalu kemudian balik lagi kepada Shiraz. Kita sudah bahas dulu biografinya. Nah, tetapi kok bisa menulis dalam bahasa Arab yang baik? Nah, itulah dia Mullah Sadra. Dia lahir dan besar di Persia, Shiraz, tetapi menulis bahasa Arab yang baik karena karya terbesarnya, masterpiece-nya Al-Asfar Al-Arba'ah ditulis dalam bahasa Arab. Ini mulai bahasa Arab ini 42. 42 di sini. Ciri penting filsafat Islam selama periode dinasti Qajar adalah kebangkitan orang-orang Persia sebagai kendaraan bagi kembalinya karya-karya filsafat. Nah, diulangi, ciri penting filsafat Islam selama periode dinasti Qajar adalah kebangkitan orang-orang Persia sebagai kendaraan bagi kembalinya karya-karya filsafat ke masa sebelum dinasti Safawi. Dari zaman Nasir Khusro hingga ke zaman Suhrawardi. Ya. Sihabuddin Suhrawardi, Ishraqiyah, dan setelahnya. Yakni setelah prosa Persia mencapai masa keemasannya
Dan ketika sebagian besar masterpiece filosofis dari prosa Persia telah dikreasi, telah dibuat. Banyak teks filosofis Persia periode dinasti Qajar yang masih perlu diedit dan dipelajari, termasuk beberapa terjemahan karya-karya Mullah Sadra dari bahasa Arab ke dalam bahasa Persia. Jadi ada terjemahan karya-karya Mullah Sadra dari bahasa Arab ke dalam bahasa Persia. Ya, ada yang terjemahkan, tapi masih kurang dicetaknya. Jadi nih, melalui kesuciannya yang memancar, ya, Sabsiwari maksudnya tadi Sabsiwari. Sabsiwari dianggap sebagai manusia yang ya walaupun dia bukan imam, dia adalah insan kamil juga. Dikatakan melalui kesuciannya yang memancar, kemampuan intelektualnya yang tinggi, dan karya-karyanya yang puitis, Sabsiwari menjadi salah seorang tokoh intelektual dan spiritual yang terkemuka dari dinasti Qajar. Jadi kalau dinasti Safawi, tokoh intelektual utamanya adalah Mullah Sadra, kemudian pada sama dinasti Qajar, tokoh intelektual dan spiritual utamanya adalah Sabsiwari. Ini Sabsiwari. Seorang guru yang ajaran-ajarannya telah menghidupkan kembali doktrin dan pemikiran Mullah Sadra. Jadi dengan demikian, Mullah Sadra menemukan kembali tempatnya di dinasti Qajar melalui tokoh besar yang bernama Sabsiwari. Ya. Mullah Sabsiwari. Dengan karya sangat terkenal dengan Syarh al-Manzumah. Jadi inilah pentingnya tokoh-tokoh yang kemudian menghidupkan. Dan nanti dari Sabsiwari itulah lahirlah nanti belakangan seperti Imam Khomeini, kemudian seperti misalnya Tabatabai, dan belakangan muncul seperti Mutahari, tapi Mutahari Sahid lebih awal. Yang tersisa sampai sekarang adalah misalnya Taqi Misbah-Yazdi dan sebagainya, Khair Yazdi. Ya. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita sampai di sini. Hari ini tanggal 25 ya. 25 Oktober ya. 25. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Allahu Akbar. Barakallahu fi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, demi pertemuan dua lautan ilmu zahir batin antara Musa dengan Nabi Khidir dan Semara An-Nahl ayat 120 yang menggunakan kata mufrad, yakni umatan ikul Ibrahim alaihissalam, tak terpisah. So untuk menyantumkan kita ke sana Ustaz, bagaimana secara jalur atau saluran tradisional dan konvensional boleh dua lautan ilmu tu diguna pakai di zaman kita yang very secular. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi ini bagus ini. Jadi ingat teman sekalian, jadi dunia kita sekarang, dunia pendidikan, edukasi kita, itu sangat dipengaruhi oleh dunia barat, pendidikan barat melalui kolonialisme dulu, kolonialisme. Hampir semua negara Islam pernah dikoloni, pernah dijajah. Yang paling lama menjajah Malaysia, Singapura adalah Inggris. Yang paling lama menjajah kita di Indonesia adalah Belanda. Tapi Belanda, Inggris sama-sama barat, mungkin berbeda bahasanya, tetapi sama dari sisi pendidikan. Sama-sama telah mengalami sekularisme. Jadi baik pendidikan di Inggris ataupun pendidikan di Belanda, di Perancis, di Jerman sama. Pendidikan itu telah mengalami sekularisasi. Sekularisasi ini adalah bermula pada saat abad Renaissance. Renaissance itu adalah ketika filosof-filosof barat melepaskan diri dari gereja karena menganggap gereja itu terlalu represif. Gereja itu terlalu memaksakan pendapatnya sehingga ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang karena tidak boleh ada ilmu baru yang berbeda dengan ilmunya para ahli gereja, para ulama gereja. Jadi kalau berpendapat di luar gereja dihukum mati, bahkan bisa dibakar seperti Galileo Galilei, Bruno. Itu mereka digantung, dibakar dan sebagainya. Kenapa? Karena berpendapat di luar gereja. Misalnya gereja mengatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, namanya geosentris.
Tetapi datanglah orang seperti misalnya Galilei dengan formula astronominya. Wah, ini nggak cocok kalau bumi menjadi pusat. Yang cocoknya adalah matahari. Sehingga Galileo mengusulkan perubahan dari geosentris menjadi heliosentris. Nah, tetapi geosentris itu sudah menjadi doktrin gereja, artinya seakan-akan itu ilmu Tuhan. Yang merubah ilmu Tuhan sama dengan melawan Tuhan. Nah, akhirnya kemudian Galileo kan digantung tuh, nah, seperti itu. Jadi sampai seperti itu. Nah, akhirnya kemudian para ilmuwan marah, akhirnya kemudian memberontak terhadap gereja, lahirlah sekularisasi. Ya, dimotori pertama kali oleh orang seperti Descartes dengan kata-kata cogito ergo sum. Nah, jadi sejak itu kemudian ilmu pengetahuan di Barat, di Eropa, kemudian meninggalkan agama sama sekali. Bagi mereka, agama tidak boleh dilibatkan kalau kita bersekolah. Kalau kita masuk dalam bidang sains, teknologi, agama tidak boleh ikut. Karena kalau agama masuk, ini rusak semuanya. Akhirnya kemudian terjadilah sekuler. Sekuler itu pemisahan antara dunia dan agama. Urusan agama, itulah urusan gereja, urusan pribadi. Jangan dibawa ke umum dan sekolah. Nah, dan setelah itu kemudian Barat maju. Terjadi revolusi industri di Inggris. Lalu kemudian revolusi ini melahirkan revolusi teknologi ke berbagai tempat dan kemudian memudahkan mereka menjajah banyak negara Islam, termasuk kita di Asia Tenggara. Kita di tadi Malaysia dijajah oleh Inggris, Indonesia Belanda, Vietnam dijajah oleh Perancis, kemudian Filipina dijajah oleh Amerika dan sebagainya. Jadi itu semuanya pernah ke bagian penjajahan. Nah, pendidikan itu tadi yang namanya sekuler adalah memisahkan tadi, jadi tidak boleh masuk, sehingga tidak ada istilah spiritual. Nah, ibaratnya itu hanya intelektual saja. Nah, Pak Nur tadi mengatakan bagaimana dengan ini Musa dan Khidir. Nah, ini bagus ini. Kalau kita anggap Musa itu mewakili intelektual, sedangkan Khidir mewakili spiritual. Jadi Musa mewakili eksoteris, kemudian Khidir mewakili esoterik. Jadi ada eksoterik, ada esoterik. Nah, gitu. Ada spiritual, batin, dan ada intelektual, luar, zahir. Nah, ini adalah perkawinan antara dua-duanya. Inilah sebetulnya Islam sempurna. Makanya konsep Ashabul Kahfi itu adalah konsep pertemuan antara Musa dan Khidir. Jadi seakan-akan dikatakan begini, seorang nabi tidak bisa jadi nabi kalau dia hanya menjadi Musa sebelum diangkat jadi nabi, sebelum ketemu dengan Khidir. Jadi Musa diangkat jadi nabi setelah ketemu dengan Khidir. Setelah apa? Setelah menyerap ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu batin. Jadi seakan-akan Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi sekularisme dalam Al-Quran. Karena kalau tadi kita bayangkan Musa sebagai dunianya saja, sedangkan Khidir adalah batinnya, akhiratnya, maka Nabi Musa menjadi nabi setelah memadukan antara intelektualisme dan spiritualisme. Nah, seperti itu. Dan inilah jemaah sekalian berbahagia yang diinginkan oleh Al-Quran di dalam kaitannya dengan Nabi Ibrahim sebagai ummatan. Karena itu kan dikatakan bahwa Ibrahim itu adalah ummatan kanitan lillah. Ya. Jadi Ibrahim itu adalah umat yang kanitan. Umat, padahal ini kan Ibrahim kan orang, bukan kaum. Yang namanya umat itu kan kaum, community. Tapi dalam pembahasan kita semalam itu Ibrahim disebut sebagai kanitan. Umatan. Harusnya kan imaman. Ibrahim itu imaman kan begitu. Jadi kalau kita kembali ke pembahasan tadi malam, harusnya mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah umatan Ibrahim itu imaman kan begitu, harusnya imaman ya, harusnya imaman. Mana tadi ini ya. 112 ya, 102 ya, ini 122 kalau tidak salah ya. Bukan, belumnya lagi. Nah, ini dia 120. Inna Ibrahim karena umatan, harusnya kan Inna Ibrahim karena karena imaman kan gitu. Jadi Inna Ibrahim itu karena imaman, harusnya begitu. Ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah dikatakan ini ja'iluka linnasi imama. Tapi sudah umat itu kan komunitas, ya, komunal. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah umat yang
membawa manusia keluar daripada berbagai macam masalah. Ini adalah terjelaskan dengan baik di dalam surat Al-Imran 110 ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin. Siapa kuntum? Kalian penerus milah Ibrahim yang dipertajam kembali oleh Nabi Muhammad, yang diteruskan oleh keturunan-keturunan yang suci. Maka dikatakan kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Untuk apa? Ukhrijat linnas. Keluar untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia yang kalau tadi bahasanya Pak Nur telah mengalami sekularisme, telah mengalami sekularisasi. Nah, dengan demikian konsep umatan kanitan di sini adalah perpaduan antara intelektualitas dan spiritualitas, perpaduan antara zahir dan batin, perpaduan antara eksoteris dan esoteris, perpaduan antara syariat dan juga irfan. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan demikian kalau ini kita umat Islam mengusung kembali konsep ini, ya saya kira barulah umat Islam bisa kembali berjaya. Kalau toh tidak untuk kita, paling tidak kita delegasikan kepada anak-anak kita. Kita delegasikan kepada anak cucu kita, supaya mereka juga nanti memiliki semangat seperti ini. Saya kira begitu. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Baik. Kita ke chatroom dulu. Ini Pak Burhan. Ketika Mullah Ali Nuri mengajar dan menyampaikan ilmu filsafat tanpa menghadapi tantangan dari ulama esoteris, ya. Apakah ilmu filsafat sudah mulai diterima oleh masyarakat dan ulama esoteris? Jawabannya tidak, belum. Cuma Mullah Ali Nuri ini terkenal sebagai ulama kayak Imam Khomeini lah. Nah, Imam Khomeini itu kan marja besar. Karena dia marja besar, ulama-ulama eksoteris menyerang dari mana? Imam Khomeini ahli hadis. Ya, dia adalah mujtahid besar. Ya, jadi kalau misalnya diserang dari sisi hadis, Imam Khomeini bisa membalas, bisa menjawab dengan baik. Nah, dengan demikian Imam Khomeini itu adalah sempurna juga. Dia adalah filosof, dia adalah irfan, dan dia adalah faqih. Dia adalah faqih. Saking faqihnya, dia diangkat sebagai marja taklid. Ya, besar, bahkan Ayatullah Luzma. Pada saat yang sama, dia adalah ahli irfan. Dengan kita bisa baca dalam karya-karya seperti Hadis 40. Ya. Kemudian apalagi selain hadis arba'in, yaitu misalnya Jihad Akbar dan banyak lagi karya-karya yang lain. Akhirnya kemudian dia tidak berani. Awal-awalnya Imam Khomeini waktu pindah ke Qom, itu banyak juga yang tidak mau menerimanya. Karena kan itu kan tadi dia bukan awal di Qom, ingat. Kalau kita lihat tadi, itu kan Imam Khomeini tadinya belajar di Arak ya. Belajar di mana tadi? Isfahan ya. Lalu kemudian tidak lama di sana pindah ke Arak. Karena di Arak itu ada ulama besar yaitu Ayatullah Khair Yazdi. Ya. Lalu kemudian Khair Yazdi ini kemudian ditarik ke Qom, pindah ke Qom, ya, menghidupkan menghidupkan Khauza di kota suci Qom. Nah, setelah Khair Yazdi pindah ke sana, sebelumnya sudah ada di sana tapi tidak begitu populer karena ulamanya tidak sebesar ulama Khair Yazdi. Ingat yang namanya Khauza itu kalau di Timur Tengah sangat ditentukan oleh ulama besarnya. Kalau ada ulama besarnya di sana, dia menjadi populer, menjadi banyak orang murid datang. Nah, Khair Yazdi pada saat pindah tadi ke Qom, dia juga mengundang murid-muridnya, termasuk Imam Khomeini kan pindah ke sana. Nah, Khair Yazdi ini kan termasuk juga penggemar filsafat. Nah, jadi artinya apa? Yang membawa filsafat masuk ke Qom itu adalah Khair Yazdi dan murid-muridnya, termasuk Imam Khomeini. Maka ketika pertama kali datang ke sana, tidak otomatis mendapatkan sambutan yang baik. Kita bisa baca dalam catatan-catatan itu, diceritakan oleh putranya Ahmad, bahwasanya ayahnya waktu pertama kali pindah ke Qom itu banyak orang yang tidak mau memegang gelasnya karena dianggap itu najis karena dia belajar filsafat. Jadi begitu juga, jadi ada. Nanti kemudian Imam Khomeini besar di Qom, perjuangannya mempengaruhi semua lini kehidupan, baru kemudian filsafat diterima. Jadi tidak semua ulama Syiah menerima filsafat, bahkan di beberapa tempat sampai sekarang masih ada. Di Indonesia pun ada yang seperti itu. Ya, ada yang ulama tertentu dari Syiah ini yang agak-agak sentimen negatif terhadap filsafat. Saya sendiri, kuping saya biasa mendengarkannya. Nah, jadi dengan demikian ada seperti biasanya yang seperti itu walaupun usulin tapi lebih mirip kepada akhbari. Nah, jadi apakah ilmu filsafat sudah diterima di masyarakat? Jawabannya tadi sudah ya.
Sedangkan mereka hanya melihat Al-Quran secara zahir, sedangkan ulama esoteris lebih membincangkan kebatinan Al-Quran. Saya kira benar ya. Jadi makanya kalau kita baca Al-Quran ini benar-benar kita harus mengambilnya secara sempurna utuh, yaitu zahir dan batin ataukah eksoteris dan esoteris. Ingat ya, namanya eksoteris di permukaan itu tipis, ya tidak banyak. Yang di dalamnya lebih banyak, sama dengan laut. Kalau kita melihat permukaannya kan cuma ombak, gelombang. Nah, bagaimana kita menemukan kekayaan lautan? Menyelam ke bawah. Di dalamnya banyak sekali ikan-ikan, banyak mutiara, dan sebagainya. Nah, hal yang sama terjadi pada Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran hanya pada level zohir atau eksoteris saja, kita tidak banyak berubah. Makanya Al-Quran meminta kita mendalami, ya, deep dive di dalam Al-Quran. Dengan kata-kata afala yatadabbarun Al-Quran. Jadi kata-kata afala yatadabbarun Al-Quran itu seakan-akan Allah mengatakan, kenapa kamu tidak deep dive di dalam Al-Quran itu? Karena di dalam kedalamannya itulah kita menemukan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Seperti itu. Namun begitu di zaman sekarang masih ada yang mengharamkan. Betul sekali masih ada, Pak Burhan. Walaupun Imam Khomeini, ulama-ulama Iran itu yang menjadi arsitek Republik Islam Iran itu filosof semua, seperti Muqtada Mutahari, Tabatabai, Hussein Tabatabai yang menulis tafsir Al-Mizan seperti itu. Tapi masih ada saja yang mengharamkan mempelajari filsafat sampai sekarang. Kita juga sangat-sangat sangat-sangat menyayangkan kalau di dalam di dalam mazhab yang luar biasa ini masih ada mengharamkan filsafat. Sedangkan kalau kita baca misalnya Nahjul Balaganya Imam Ali itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita baca Nahjul Balaga 1 dan 2 itu mencakup aspek segala kehidupan. Pendekatan filsafatnya luar biasa. Dan salah satu ciri filsafat dan irfan itu adalah pertanyaan, selalu bertanya. Dan saya kira Imam Ali lah yang terkenal dengan kata-kata saluni qabla an takfizuni. Tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Begitu luar biasanya. Ya, seakan-akan mengatakan, wahai kalian, semua ada di saya. Saya ini adalah lautan luas. Saya adalah kedalaman samudra. Kalau kalian ingin mencari mutiara, maka datanglah kepadaku, tanyalah kepadaku. Saluni qabla an takfizuni. Tanyalah kepadaku sebelum aku kehilangan kalian. Sehingga bukunya pun disebut dengan judulnya adalah Nahjul Balaghah, puncak dari kefasihan. Saya kira tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Ya. Ada, silakan. Bukan Ustaz. Yes, afwan ya. Baik. Boleh saya? Ya, silakan Pak Nur. Okey, afwan semua. Tak, so boleh tak kita guna pakai secara profesional AI untuk visualizekan pandangan mata fikiran kita agar daripada textual kita memvideokan melalui kepakaran IT tadi agar benda ni seolah-olah membawa kita kepada virtual reality kupasan-kupasan yang kita berbual ni. Sebab Quran sendiri banyak pakaikan daraba, kamislihi dan sebagainya. Dan ini menampakkan outside gambaran-gambaran kata-kata tadi dengan lebih jelas tanpa kita dapat menggambarkan sebelum kita berada ke alam sana. Barakallahu fiik. Apa semua? Jawabannya bisa, karena yang namanya AI itu tergantung kita. AI itu ada namanya prompt. Prompt itu adalah kotak di mana kita isi apa yang kita mau. Jadi bisa kita perintah. Kalau dia salah bisa kita benarkan lagi. Tapi dia bisa kerja lebih daripada pekerjaan kita. Tetapi tetap komennya dari kita, komandonya dari kita, perintahnya dari kita. Nah, jadi kita isi komandanya dari kita. Kalau toh belum bisa sekarang, pasti nanti bisa. Karena ingat yang namanya AI sekarang masih sangat early, masih sangat awal sekali. Ini baru 2-3 tahun terakhir ini berkembang AI. Dan ke depan pasti akan lebih sophisticated lagi. Sebagaimana komputer waktu awal dulu datang itu belum bisa langsung mengetik, belum bisa kita langsung menulis. Harus masukkan dulu DOS. Masih ingat dulu ada DOS. Ya, DOS itu masuk setelah kebaca oleh layar komputer, ditarik. Baru masuk lagi disket baru untuk merekam, untuk menyimpan data. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian akan berkembang terus-menerus sampai sekarang komputer sudah sangat luar biasa. Sekarang sudah orang berbicara tentang quantum komputer kuantum. Ya. Nah, AI juga begitu.
Jadi ke depan harusnya bisa. Jadi kita bisa memvisualisasikan berkenaan dengan relasi esoteris dan eksoteris, bahkan bisa kita mencari ke kedalaman esoterik itu dan kemudian isinya kita visualisasikan keluar sehingga bisa kita lihat secara visual. Saya kira jawabannya sangat bisa. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.